Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ketemu lagi dalam acara Jamaah Bertanya, Ustadz Menjawab. Ada pertanyaan apa, bro? Silakan. Ustad, nanya dong, putir itu apa ya? Terus, cara ngobatinya gimana, Ustad? Taib. Masya Allah, pertanyaan yang bagus tentang futur. Apa itu futur? Futur adalah rasa malas, enggan, dan lambat dalam melakukan amal soleh. Yang sebelumnya tuh orang rajin dan semangat melakukannya. Dari rajin jadi malas. Tadinya semangat jadi lambat. Dan futur ini bisa kena sama siapa aja. Ya, bisa kena sama ahli ibadah, bisa kena sama para ustadz, para penuntut ilmu, apalagi sama orang yang malas. Ya. Nah, orang yang kena futur ini ada 3 model. Model yang pertama, dia ini berhenti sama sekali dari aktivitas ibadahnya, benar-benar berhenti dari aktivitas ibadahnya. Maka ini banyak banget nih. Ada lagi yang dia futur, terus semangatnya kurang, tapi nggak sampai berhenti dari aktivitas ibadahnya. Golongan ini lebih banyak lagi. Nah, yang ketiga, golongan yang kembali pada keadaan semula setelah dia futur. Nah, ini golongannya sangat sedikit. Kira-kira kita yang mana ya? Yang memang berhenti sama sekali, mudah-mudahan kagak ini mah. Yang kedua, nggak berhenti sih, akan tapi males banget, lambat banget. Yang terakhir, ini masih bagus nih. Dia kembali, setelah dia futur, dia balik, dan kembali seperti semula. Nah, ini sangat sedikit. Oleh karena itu, gimana obatnya agar kita nggak futur? Nah, ini para pencari ilmu, Zioners, harus tahu apa sih solusinya bagi yang futur. Pertama, terus ikhlasin niat. Ini poin yang pertama, ikhlaskan niatmu. Kedua, beramal solehlah yang syar'i. Hati-hati, ente futur malah melakukan amalan yang tidak syar'i. Yang ketiga, ini penting nih, selalu menuntut ilmu agama yang bermanfaat. Terus menuntut ilmu. Gaskeun. Yang keempat, jadikan dunia di tangan dan akhirat di hati. Nah, ini penting banget nih. Agar kita bisa cepat selesai futurnya. Dunia di tangan, akhirat di hati. Kemudian yang kelima, ini penting banget, meninggalkan dosa dan maksiat. Ya, orang futur nih bisa disebabkan banyak dosa, banyak maksiat. Kemudian yang keenam, tinggallah di lingkungan yang baik. Lingkungan ini sangat pendukung loh, bro. Sis, Anda futur ini bisa lebih hancur kalau lingkungannya nggak bagus. Yang ketujuh, bacalah sejarah Nabi dan salafus saleh. Nah, mereka tuh orang-orang yang sudah meninggal ya. Tapi kalau Anda baca kisahnya, Masya Allah, hati jadi hidup. Bisa jadi bangkit lagi. Bisa jadi malu. Ibadah mereka luar biasa. Nah, ini baca sejarah. Ya, kisah hidup para salafus saleh. Kemudian yang ke-8, sabar dalam menjalankan sunnah. Sabar. Ya, sabar. Ya, dalam menjalankan apa yang disyariatkan. Kalau nggak sabar, ya kelepak-kelepak dia. Kemudian yang ke-9, jangan suka menyendiri. Gak mau berjamaah. Salat sendiri. Gak mau berjamaah. Ya, hendaklah dia melakukan aktivitas ibadah yang syar'i tapi berjamaah. Ya, seperti salat berjamaah. Menuntut ilmu. Yang ke-10, sering-sering deh melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Sering-sering lihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Banyak tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya,
dari mulai langit, gunung, laut, ya pokoknya lihat tuh tanda-tanda kekuasaan Allah banyak banget ya. Yang ke-11, sering-sering deh bro and sis ingat-ingat azab Allah yang pedih, azab Allah yang dahsyat, sering-sering diingat tuh. Ya, ingat neraka, ya, ingat mati, ingat siksa kubur, biar tuh futur cepat-cepat minggat. 12, berteman deh dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, yang kalau kita berteman sama dia, kita akan terkena pengaruh baiknya. Ya, kita akan jadi semangat lagi. Kita akan jadi tambah ilmunya. Ah, ini penting nih. Cari teman-teman yang soleh. Kemudian yang ke-13, ya, futur akan lebih mudah pergi kalau kita memiliki pasangan hidup yang soleh dan solehah, yang saling mengingatkan dalam membantu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika suami lihat istri futur dikasih tahu. Ya, ketika istri lihat suami futur ya dikasih tahu. Enak punya pasangan kayak begini nih. Futur udah kayak pelakor, minggat. Ke-14, cari deh guru yang bisa menasihati Anda. Ya, cari guru dan Anda bertanya tentangnya. Tentu guru atau ustadz atau syekh yang memang akidahnya lurus, tauhidnya bagus, mengikuti sunnah, minta nasihatnya. Orang-orang dulu tuh, kata Ibnu Qayyim, ya, Ibnu Qayyim dan teman-temannya kalau lagi galau, wah itu mencari guru mereka yaitu Ibnu Taimiyah. Dengan melihat wajahnya dan mendengar nasihatnya, maka akan tumbuh ilmu dan kembali lagi mereka akhirnya beribadah dengan semangat. Nah, ini pentingnya nasihat dari guru, ya. 15, sering-sering deh datengin majlis taklim yang khususnya membahas tentang tazkiyatun nafs, tentang bagaimana membersihkan jiwa. Ya, yang mudah-mudahan nanti akhirnya jiwa jadi tergerak, bergetar, dan akhirnya menangis dan beribadah lagi. 16, nah ini juga penting nih, sering-sering deh baca kisah-kisah akhir hayat pelaku-pelaku dosa dan maksiat. Ada tuh bukunya tuh, ya, kisah-kisah akhir hayat orang-orang pendosa. Ada kitabnya tuh, ya, baca tuh bagaimana mereka mati, ya, susahnya dalam menghadapi syakaratul maut, bagaimana mereka mati dalam keadaan su'ul khotimah. Sering-sering baca deh tuh kisah akhir hayat para pelaku dosa dan maksiat, para penghuni neraka, kan ada, ya, cerita buku-buku yang menceritakan tentang itu, ya, dari riwayat-riwayat yang sahih. Kemudian yang 17, ke kuburan. Ya, ziarah kubur, ingat mati. Ya, lihat orang yang lagi sakit, bagus tuh. Ya, di samping ke kuburan, ya kuburan tuh kan ingat mati tujuannya. Mudah-mudahan dengan ingat mati tuh futur minggat. Lihat orang sakit, lihat orang lagi syakaratul maut, lagi sakaratul maut, kita lihat, itu futur langsung ketabuk gitu. Dan ini bagus untuk menyegarkan jiwa dengan melihat orang-orang yang syakaratul maut. Kalau nggak ada ya ziarah kubur deh. Kemudian yang ke-18, manfaatkan waktu untuk hal-hal yang bermanfaat, ya. Dan jangan mendatangi tempat-tempat yang membuat Anda tergoda. Udah lagi futur datangin tempat dugem, itu futur jadi tambah parah jadinya.
Tadinya stadium 4 jadi stadium berapa tahu. Kenapa? Ya karena dia mendatangi tempat-tempat atau teman-teman atau apalah yang menyebabkan iman tergoda. Nah, ini bahaya. Ya, manfaatkan waktu untuk hal-hal yang manfaat. Dan jangan melihat dan datangi tempat-tempat yang membuat Anda tergoda. Nah, itu futur jadi dapat makanan, futur jadi dapat suplemen dia. Maka supaya nggak ada suplemennya, maka manfaatkan waktumu untuk hal-hal yang manfaat. Ya olahraga, ya sambil zikir, ya baca Quran, ya pokoknya yang dibolehkan oleh syariat. Dan hati-hati mendatangi tempat-tempat dan melihat hal-hal yang membuat Anda jadi tergoda. Ya, jangan futur dikasih makanan, jangan. Kemudian ke-19 tentunya banyak berdoa agar istiqomah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Atau Allahumma hdini wasaddidni, Allahumma inni as'alukal huda wassadad. Ya. Apalagi baca istighfar, baca zikir pagi sore, zikir habis sholat, dan minta perlindungan dari Allah dari gangguan syaitan tentunya. Ya, ini poin yang ke-19. Ya, berdoa agar istiqomah, banyak istighfar, dan berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Nah, yang terakhir nih, beristirahat beberapa saat, terus dalam arti kata refreshing lah. Refreshing, jalan-jalan ke tempat-tempat yang bukan maksiat, ya, ke gunung, ya, sama keluarga, kemana, jalan-jalan ke laut, ya, refreshing bareng keluarga supaya mengembalikan lagi semangat. Bahasanya mah wisata bersama keluarga, atau wisata bersama teman-teman yang soleh, atau jalan-jalan, ya, ke tempat-tempat yang mungkin kita jadi fresh lagi. Nah, inilah sedikit obat bagi mereka yang futur. Mudah-mudahan yang futur, yang tadinya stadium 4, ya mudah-mudahan turun, akhirnya sehat dan semangat lagi. Mudah-mudahan ya begitu jalanin 20 tip ini, gaskan lagi, gaspol lagi. Ya, semoga dimudahkan. Itu aja jawaban dari yang nanya apa itu futur. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.